Pernahkah Anda berdiri di sebuah ruangan yang penuh dengan orang-orang, dan saat sebuah percakapan yang cerdas dimulai, Anda merasa kagum pada mereka yang bisa dengan lincah menyambungkan ide, mengutip fakta, dan memberikan perspektif yang cemerlang? Dan di tengah kekaguman itu, mungkin terbersit sebuah pemikiran yang mengecilkan hati. Kecerdasan adalah anugerah. Sebagian orang memilikinya, dan aku tidak. Selama bertahun-tahun, kita mungkin hidup di bawah bayang-bayang mitos ini, memandang kemampuan otak kita sebagai sebuah takdir yang telah ditetapkan sejak lahir. Kita menerima batas-batas imajiner kita, menganggap para jenius sebagai spesies yang berbeda, dan pasrah pada kemampuan kita yang terasa stagnan. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa gagasan itu adalah salah satu miskonsepsi terbesar dalam sejarah manusia? Penelitian modern dalam ilmu saraf telah meruntuhkan mitos tersebut dengan sebuah kebenaran yang revolusioner. Otak kita bersifat plastis, neuroplasticitas. Ini adalah istilah ilmiah untuk sebuah ide yang luar biasa. Indah bahwa otak kita bukanlah sebongkah batu yang solid dan tak bisa diubah, melainkan seperti sebuah kota yang dinamis. Setiap kali Anda belajar sesuatu yang baru, Anda sedang membangun sebuah jalan baru. Setiap kali Anda mempraktikkan sebuah keterampilan, Anda sedang melebarkan jalan itu dari sebuah gang sempit menjadi sebuah jalan raya multi-jalur. Otak Anda secara fisik berubah merespons setiap pengalaman dan latihan yang Anda berikan. Dan ternyata, alat-alat konstruksi untuk membangun kota metropolitan di dalam pikiran kita ini bukanlah mesin-mesin industri yang rumit atau cetak biru yang hanya bisa dibaca oleh para ahli, melainkan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang mungkin sebagian sudah tersimpan di gudang rutinitas kita, berdebu dan menunggu untuk diaktifkan. Dalam video ini, kita akan membongkar 7 kebiasaan sederhana yang telah terbukti secara ilmiah dapat menjadi katalisator bagi neuroplastisitas, meningkatkan kekuatan otak, dan membuat Anda jadi lebih cerdas. Siapkan diri Anda, karena ini bukan hanya tentang belajar, ini tentang menjadi arsitek bagi pikiran Anda sendiri. Kebiasaan pertama dimulai dari fondasi peradaban dan pertumbuhan intelektual itu sendiri, membuka sebuah halaman buku. Ya, sesederhana itu. Membaca setiap hari adalah cara paling mendasar dan efektif untuk memberi asupan gizi berkualitas tinggi bagi otak Anda. Saat Anda membaca, sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada sekadar mengenali huruf sedang terjadi. Otak Anda terlibat dalam senam akrobatik kognitif. Ia menganalisis struktur kalimat yang rumit, membangun jembatan logis antara ide-ide baru dengan perpustakaan pengetahuan yang sudah Anda miliki. Ia memvisualisasikan dunia dan karakter yang belum pernah ada, dan ia melatih otot imajinasi serta empati. Ini bukan hanya tentang membaca buku-buku teks yang berat. Membaca novel fiksi misalnya, terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan theory of mind, yaitu kemampuan untuk memahami bahwa orang lain memiliki keyakinan, keinginan, dan perspektif yang berbeda. Anda belajar menempatkan diri pada posisi orang lain, sebuah komponen kunci dari kecerdasan emosional. Membaca non-fiksi secara langsung meningkatkan apa yang disebut kecerdasan mengkristal, yaitu akumulasi fakta dan pengetahuan Anda. Proses berpikir kritis saat membaca artikel berita atau esai, mempertanyakan argumen penulis, adalah latihan bagi kecerdasan cair Anda, kemampuan untuk bernalar dan memecahkan masalah baru. Kuncinya adalah konsistensi. Buku adalah simulator penerbangan bagi pikiran. Ia memungkinkan Anda mengalami 1000 kehidupan, menghadapi sejuta masalah, dan mempelajari triliunan perspektif tanpa harus meninggalkan kursi Anda. Dan setiap pengalaman simulasi itu meninggalkan jejak kebijaksanaan yang nyata di dalam sirkuit saraf Anda. Tentu saja, setelah otak diberi asupan, ia perlu mencernanya. Informasi yang hanya masuk tanpa diproses akan menguap. Disinilah kebiasaan sederhana kedua memainkan peran krusialnya, menuliskan ide-ide Anda. Sang komposer legendaris, Beethoven, selalu membawa buku catatan kemanapun ia pergi, karena ia paham bahwa pikiran kita adalah pabrik ide yang hebat, tapi gudang penyimpanan yang sangat buruk. Dengan membiasakan diri untuk segera menangkap setiap pemikiran, wawasan, atau pertanyaan yang muncul, Anda sedang membangun sebuah arsip eksternal bagi pikiran Anda. Namun, manfaatnya jauh melampaui sekadar mengingat. Proses neurologis dari menulis, mengubah ide yang abstrak dan kabur di kepala, menjadi kata-kata yang terstruktur dan konkret, adalah salah satu latihan klarifikasi paling ampuh. Tindakan ini mengaktifkan berbagai area otak secara bersamaan, korteks motorik untuk menggerakkan tangan Anda, pusat bahasa untuk merumuskan kalimat, dan yang terpenting, korteks prefrontal untuk mengorganisir pemikiran. Cobalah ini.
Jangan hanya menuliskan ide cemerlang. Buatlah jurnal kebingungan. Tuliskan hal-hal yang tidak Anda mengerti. Pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu Anda. Dengan menuliskannya, Anda memberi perintah pada pikiran bawah sadar Anda untuk mulai bekerja mencari jawaban di latar belakang. Dua kebiasaan pertama ini, membaca dan menulis, adalah mesin penggerak. Tapi mesin butuh bahan bakar. Bahan bakar itu adalah kebiasaan ketiga, memperluas dan memelihara rasa ingin tahu. Anak-anak adalah pembelajar paling fenomenal di planet ini. Bukan karena otak mereka lebih baik, tapi karena rasa ingin tahu mereka tak terbatas. Mereka tidak pernah berhenti bertanya mengapa. Kebiasaan ini seringkali tumpul seiring kita dewasa. Untuk mempertajam kembali otak kita harus secara sadar menyalakan kembali api keingintahuan itu. Latih diri Anda untuk bertanya tentang hal-hal yang Anda terima begitu saja. Bagaimana cara kerja GPS di ponsel Anda? Mengapa mimpi terasa begitu nyata? Sejarah di balik nama jalan yang Anda lewati setiap hari? Perluas ini dengan secara aktif mencari pengalaman baru. Setiap kali Anda keluar dari zona nyaman, entah itu mencoba resep masakan baru, mengunjungi bagian kota yang belum pernah Anda datangi, atau mendengarkan genre musik yang asing, Anda memaksa otak Anda untuk membangun peta dan model mental yang baru. Ini menciptakan apa yang disebut cadangan kognitif, sebuah kepadatan koneksi saraf yang terbukti membuat otak lebih tahan terhadap penurunan fungsi seiring bertambahnya usia. Salah satu petualangan terbesar bagi rasa ingin tahu adalah kebiasaan keempat, mempelajari bahasa baru. Ini mungkin terdengar seperti proyek besar, tapi memulainya bisa sangat sederhana. Proses mempelajari sistem tata bahasa, kosakata, dan fonetik yang sama sekali berbeda adalah latihan intensitas tinggi bagi otak. Ini memaksa otak Anda untuk terus-menerus beralih antara dua sistem aturan yang berbeda, sebuah proses yang secara dramatis meningkatkan fleksibilitas kognitif dan fungsi eksekutif. Jangan biarkan mitos terlalu tua untuk belajar menghentikan Anda. Memang benar, anak-anak menyerap bahasa secara implisit. Namun orang dewasa seringkali lebih baik dalam memahami struktur dan aturan tata bahasa secara eksplisit. Mulailah dengan langkah mikro. Ubah bahasa di ponsel Anda. Dengarkan musik dalam bahasa itu. Tonton film dengan subtitle. 15 menit setiap hari dengan aplikasi bahasa sudah cukup untuk memulai proses pembentukan ulang sirkuit otak Anda. Sekarang, mari kita masuk ke pusat kebugaran otak. Jika otak adalah otot, maka kebiasaan kelima adalah sesi angkat bebannya, bermain game puzzle dan strategi. Ini adalah cara yang terbukti secara ilmiah untuk melatih berbagai aspek kecerdasan secara menyenangkan. Teka-teki silang melatih memori verbal dan basis pengetahuan Anda. Sudoku adalah latihan murni untuk logika, penalaran deduktif, dan memori kerja. Catur dan permainan papan strategi lainnya melatih perencanaan jangka panjang, adaptasi terhadap perubahan, dan kemampuan untuk melihat dunia dari perspektif lawan. Otot-otot mental yang Anda bangun saat memecahkan sebuah puzzle adalah otot yang sama persis yang Anda gunakan saat menyusun strategi bisnis atau menyelesaikan masalah rumit dalam kehidupan pribadi Anda. Tentu, setelah sesi latihan yang intens, otot butuh waktu untuk pemulihan dan pertumbuhan. Begitu pula otak Anda. Inilah kebiasaan keenam, yang ironisnya paling sering dianggap tidak produktif di dunia kita yang terobsesi dengan kesibukan, meditasi. Pikiran kita seperti sebuah danau. Sehari-hari, ribuan pikiran, kekhawatiran, dan informasi yang masuk membuat permukaannya terus beriak, keruh, dan berlumpur. Meditasi adalah proses hening, membiarkan semua lumpur itu perlahan mengendap, hingga airnya kembali jernih. Secara ilmiah, meditasi membantu kita mengendalikan default mode network jaringan di otak yang aktif saat pikiran kita mengembara tanpa tujuan. Dengan melatih fokus pada satu hal, seperti napas, kita belajar untuk menjadi pengamat pikiran kita, bukan budaknya. Ini secara dramatis meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres yang melepaskan kortisol perusak sel otak, dan memberikan ruang bagi wawasan kreatif untuk muncul dari kedalaman yang jernih. Terakhir, setelah Anda membangun semua fondasi ini, ada satu kebiasaan yang mengikat semuanya menjadi satu dan mengakselerasi pertumbuhan Anda ke tingkat berikutnya. Kebiasaan ketujuh, mengikuti kursus atau workshop terstruktur. Jika kebiasaan lain adalah latihan mandiri, maka ini adalah sesi latihan dengan seorang pelatih ahli. Di era digital, tidak ada alasan untuk berhenti belajar secara formal. Pilihlah satu subjek yang benar-benar Anda minati dan ikutilah kursus online. Pembelajaran terstruktur memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh pembelajaran mandiri, kurikulum yang teruji akuntabilitas, dan yang terpenting, umpan balik. Umpan balik adalah akselerator pertumbuhan tercepat. Ini menunjukkan titik buta Anda,
dan memberi Anda peta jalan yang jelas untuk perbaikan. Jadi, inilah ketujuh kebiasaan itu: membaca, menulis, bertanya tanpa henti, belajar bahasa, melatih logika dengan puzzle, menenangkan pikiran dengan meditasi, dan mencari pertumbuhan terstruktur melalui kursus. Tidak ada satupun yang berada di luar jangkauan. Kecerdasan bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan sebuah proses tanpa henti. Ia bukanlah sebuah patung yang dipahat sekali untuk selamanya, melainkan sebuah taman yang harus dirawat setiap hari. Setiap buku yang Anda baca adalah benih baru yang Anda tanam. Setiap ide yang Anda tulis adalah air yang menyiraminya. Setiap pertanyaan yang Anda ajukan adalah memberinya sinar matahari. Pilihlah satu alat sederhana dari gudang ini. Mulailah merawat taman di dalam pikiran Anda hari ini, dan saksikanlah betapa luar biasanya ia bisa bertumbuh.